Sebelum Tuhan itu, sebelum membuat dunia ini semua isinya apa ini? Tuhan itu hanya Allah sendiri. Maka beliau membuat satu, yaitu yang dinamakan oleh Islam itu Nur Muhammad. Itulah yang ditancapkan pada setiap makhluknya, semuanya ada. Manusia ini kebetulan adalah makhluk yang paling sempurna, di mana kita diberi 4 perangkat. Kalau suatu aplikasi ibaratnya itu ada handphone, itu ada perangkatnya, ada Google-nya, ada macam-macamnya, ada wifi-nya, ada misalnya ini mau dibeli pulsa, mau apa, seperti itu untuk mengakses apa yang kita inginkan. Mau download apa, mau download bokep, mau download ngaji-ngaji, mau download apa yang kita inginkan bisa, tinggal ngeklik saja. Mau apa, download apa, di YouTube pun ada, seperti itu. Nah, manusia juga gitu. Jadi Tuhan itu sudah memberi perangkat kita. Nek wong Jawa ngarani kita dilengkapi dengan sedulur papat, sedulur kita, kakang kawah kita, kakang dan adik kita yang lahir sebelum dan sesudahnya. Itulah saudara kita. Sama, orang Islam pun sama, orang Kristen pun sama. Kadang-kadang di Kristen itu saya pernah dengar itu Roh Kudus datang bersama kita. Mintalah, ya Om. Nah, kalau kita meyakini memang Roh Kudus itu datang, ya memang ada. Walaupun datangnya setiap hari bersama kita ada. Ya kita sendiri bahkan Roh Kudus, ada Roh Suci, ada apapun namanya. Nah, itulah manifestasi Tuhan itu sendiri. Sementara Tuhan ini tidak bisa digambarkan. Ya, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua yang dirahmati Allah. Jadi Tuhan itu sesuai yang diprasangkakan hambanya, dekat, sakarmu. Tergantung kita mau dibuat seperti apa, yaitu memang Tuhan. Artinya apa? Ya memang semua yang terjadi di dunia ini, pada kita ini, tidak ada tanpa kehendaknya Tuhan itu sendiri. Lalu apa kita bisa mewujudkan mimpi kita, keinginan kita? Kalau Tuhan itu ada pada kita, Tuhan itu selalu bersama kita, yang selama ini digembar-gemborkan. Nah, untuk itu kita harus yakin, kita harus benar-benar mewujudkannya, bahwa Tuhan sebenarnya ada, sesuai dengan yang kita sangkakan. Nah, di sini gimana Tuhan caranya membuat kita jadi dengan kun fayakunnya? Sebelum Tuhan itu, sebelum membuat dunia ini semua isinya apa ini? Tuhan itu hanya Allah sendiri. Maka beliau membuat satu, yaitu yang dinamakan oleh Islam itu Nur Muhammad. Itulah yang ditancapkan pada setiap makhluknya, semuanya ada. Manusia ini kebetulan adalah makhluk yang paling sempurna, di mana kita diberi 4 perangkat. Kalau suatu aplikasi ibaratnya itu ada handphone, itu ada perangkatnya, ada Google-nya, ada macam-macamnya, ada wifi-nya, ada misalnya ini mau dibeli pulsa, mau apa, seperti itu untuk mengakses apa yang kita inginkan. Mau download apa, mau download bokep, mau download ngaji-ngaji, mau download apa yang kita inginkan bisa, tinggal ngeklik saja. Mau apa, download apa, di YouTube pun ada, seperti itu. Nah, manusia juga gitu. Jadi Tuhan itu sudah memberi perangkat kita. Nek wong Jawa ngarani kita dilengkapi dengan sedulur papat, sedulur kita, kakang kawah kita, kakang dan adik kita yang lahir sebelum dan sesudahnya.
itulah saudara kita yang membantu kita untuk mencapai dunia ini, untuk kembali lagi jalannya yang Tuhan itu sendiri. Nah, itulah yang membantu kita untuk untuk mengarungi hidup ini. Dan satunya adalah limo pancer, di mana pancer itu seperti CCTV atau seperti chip atau apa yang bisa nyambung dengan Tuhannya, dengan Tuhan kita. Bisa nyatu, bisa manunggal di situ juga sesuai dengan apa yang kita rasakan. Nah, seperti kaca ini, kalau di layar rasul kita cukup bersih saja, ketemu Tuhannya. Nyambungnya juga seperti itu. Tergantung yang kita mau mengapresiasi seperti apa. Kalau kita mau seperti radio, bisa. Ya, kita harus menyamakan frekuensi kita dengan Tuhan itu sendiri. Yang dimaksud apa? Ya, frekuensi Tuhan itu misalnya welas asih, ya wis kita welas asih sama frekuensinya. Sehingga kita menjadi kun fayakunnya Tuhan itu. Apa yang kita inginkan akan terlaksana, akan terkabul, kun fayakun. Seperti yang di surat Yasin itu, apabila Tuhan menghendaki sesuatu, cukuplah berkata, kun, maka jadilah. Itulah salah satu sifat Tuhan. Nah, begitu juga, kadang orang Jawa itu menjaga melek, sering menjaga itu, seperti menyamakan frekuensi. Karena sebenarnya sing orang ngantuk, ya ora turu, ya mek Gusti Allah. Mudah seperti itu saja. Kalau kita sudah sama, ya kita nyambung dengan Tuhan kita, dengan Sang Roh itu. Apa maunya dengan bersih? Ya, karena sebetulnya bersih itu yang menggerogoti kita, yang nenteng-nentengi, yang nutupi. Seperti itulah. Jadi simple sebenarnya. Kalau kita sudah bersih, sudah satu frekuensi dengan Tuhan kita, insya Allah akan luar biasa kita. Hidup kita akan lebih bermanfaat, kita akan lebih tenang, gak khawatir apapun yang terjadi. Karena sebenarnya memang semuanya hanya Tuhan itu sendiri yang berkehendak. Itulah. Kalau di Jawa, kalau kita dengan sedulur papat kita sudah, ya kita cukup meminta dengan membantu saudara kita itu sendiri. Sedulur papat itu, kalau di Jawa itu kakang kawah, adik-adari, kawah di mana kawah yang dikeluarkan duluan, baru kita lahir, terus hari-hari kita menyusul. Kenapa orang Jawa nyebut ya? Karena itu memang real, kawah itu karena dibuang itu sehingga berangase ya koyoke brangasan. Karena apa? Kita buang. Sementara yang hari-hari itu kita tanam, kita kasih bunga, kita ruat, sehingga itu lebih halus. Nah, itu kalau di Islam itu diibaratkan adalah 4 malaikat yang mendampingi kita. Nur Muhammad itu untuk dekat dengan Tuhan kita, untuk nyambung dengan Tuhan kita. Bisa manunggaling kawula juta, bisa manunggaling kawula Gusti. Bisa kun fayakun. Jadi mudah seperti itu saja. Sama, orang Islam pun sama, orang Kristen pun sama. Kadang-kadang di Kristen itu saya pernah dengar itu Roh Kudus datang bersama kita. Mintalah, ya Om. Nah, kalau kita meyakini memang Roh Kudus itu datang, ya memang ada. Walaupun datangnya setiap hari bersama kita ada. Ya kita sendiri bahkan Roh Kudus, ada Roh Suci, ada apapun namanya. Nah, itulah manifestasi Tuhan itu sendiri. Sementara Tuhan ini tidak bisa digambarkan, tidak nyata, bahkan kita tidak tahu, dibayangkan kayak pun tidak bisa. Tidak bisa. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak bisa, tidak boleh digambarkan. Beda dengan sekarang. Kita lagi dipasang-pasang gambar, pinter didik, kantor didik, wis digambar-gambar, apalagi caleg-caleg itu banyak orang yang dipasang-pasangkan. Nah, itulah kebalikannya sebenarnya. Dan kalau kita mengakui bahwa kita itu tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan itu sendiri, ya sebenarnya itu tidak boleh.
nggak boleh. Jadi gambarnya seperti itu. Kalau kita tahu ini, ya insya Allah kita akan damai dengan siapapun, baik di luar agama, teman kita, maupun bahkan orang tidak beragama pun. Kalau yakin dengan Tuhan itu sendiri, sebenarnya ya mereka yakin bahwa di sini kita ada yang membuat. Karena yakin dengan dirinya sendiri pun itu sebenarnya ya yakin bahwa diri kita itu memang pancaran dari yang di sana, dari Tuhan itu sendiri. Itulah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.